lebih besar gitu. Kita bisa penguatannya bisa berkali-kali lipat gitu, bisa sampai ribuan kali gitu. Tapi cuma itu nanti ada batasnya juga seperti apa. Oke. Kemudian memiliki input impedance yang tinggi gitu ya. Nah, jadi input impedance, jadi kondisi input yang tinggi dapat di titik ini. Kemudian sedangkan keuntungannya ada juga impedance yang outputnya rendah gitu. Ini salah satu keuntungan juga daripada kita menerapkan nanti itu tergantung daripada amplitude dan polaritasnya guys. Kita berbicara polaritas tergantung ini tadi positif sama negatif. Nah ini akan berpengaruh terhadap outputnya nanti secara keseluruhan nanti. Gitu. Nah penerapan OPM paling banyak sering digunakan itu di osilator, filter dan juga instrumentasi itu paling banyak digunakan gitu. Jadi untuk komponen OPM ini akan sering kita gunakan di sini. Ya, untuk osilator, filter, instrumen. Nah, kita lihat untuk VO ini ada terkait dengan GD, G fit dalam, ya tegangan di sini. Ya ini sedikit terkait dengan OPM ya, maksudnya kita akan membahas lebih detail terkait karakter-karakter daripada OPM tersebut dan aplikasinya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk visual ataupun IC yang digunakan di OPM itu sendiri. Misalkan ini adalah IC 741. Ya 741. Nah, ini ada 1458. Nah, untuk 741 satu IC ini terdapat satu OPM. Satu IC ada satu OPM. Ada dua IC, ada satu IC dua OPM. Ada juga nanti satu IC yang isinya ada 4 OPM. Itu seperti misalkan LM324. Itu dalam satu IC itu ada 4 OPM. Nah, itu nanti diperhatikan pin-pinnya mana. Nanti di saat kalian mengimplementasikan, kalian harus hafal ini, oh ini pin 2. Untuk 741 ini adalah inverting, yang pin 3 adalah non-inverting. Tegangan di mana? Di kaki 4 dan kaki 7. Outputnya mana? 6. Gitu. Yang lain adalah no connect, tidak terhubung sama sekali. Begitu juga dengan kita menggunakan 2 buah OPM dalam satu IC, ya udah. Nih. Jadi bisa lebih hemat rangkaian juga. Misalkan kita membuat OPM kalau satu banyak ya, kita cari yang 4 OPM atau 2 OPM dalam satu IC. Jadi kita tinggal menghubungkan ini saja. Misalkan untuk membuat rangkaian ya nanti tinggal output dari ini kita hubungkan langsung ke input di sini. Jadi tinggal bikin garis. Nah, seperti itu. Ya, itu tergantung dari kebutuhan lagi ya dari kalian nanti mau implementasinya kemana gitu. Oke, kemudian OPM mungkin sudah kalian ketahui juga ya secara langsung, sudah pernah kalian praktikan. Ya, OPM di sini kalau kita lihat karakternya selanjutnya, misalkan ini untuk single input atau satu inputan. Misalkan di sini adalah input inverting, itu akan terhubung sama ground, maka yang input di sini, V-in di sini atau V-in itu akan masuk terhubung ke terminal non-inverting atau positif. Maka keluarannya akan menjadi sama dengan inputannya gitu. V-out akan bentuk gelombangnya itu adalah sama dengan bentuk gelombang daripada inputnya. Nah, kebalikannya jika inputan itu terhubung ke terminal negatif atau inverting, sedangkan positifnya di-ground-kan, maka outputnya akan mengalami pergeseran fase. Nah, pergeseran fase 180 derajat, sehingga akan tampak bahwa bentuk dari gelombang tersebut akan mengalami perubahan, ya, atau terbalik gitu ya. Ya, yang tadinya ini adalah mungkin puncak, lembah, ini jadi lembah ke puncak. Jadi menyesuaikan dari gelombangnya. Kebalikan gitu. Ini adalah inverting. Nah, nanti tergantung dalam implementasinya, nah, kita mau menggunakan perhitungan atau menggunakan rumus atau mungkin desain yang basisnya adalah non-inverting atau inverting. Nah, masing-masing memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing, ya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan daripada implementasi atau aplikasi yang akan kita buat. Gitu. Oke, selanjutnya ini untuk input
double input ya, double input. Double input di sini adalah kita lihat bahwa ada VD di sini, ada suatu input. Nah, ini adalah di, apa namanya, common mode gitu ya, seperti common differential input di sini ya. Jadi dia memiliki sumber yang sama, dia akan terhubung ke positif dan juga terhubung ke negatif gitu. Adalah satu sumber, dia terhubung juga ke negatif juga ke positif. Nah, jika ini terjadi ya, maka outputnya itu tegangan outputnya akan bentuknya itu akan sama dengan inputannya. Ya, jadi VD V plus V in. Nah, fasenya adalah 0 derajat. Ya, tidak mengalami perubahan, sama gitu. Ya, ini. Nah, kita lihat yang kasus kedua di bawah sini. Jika ada inputnya satu VI, ini adalah terpisah, dia ada terhubung sendiri ke positif. Ada inputan kedua atau V2 itu terhubung ke terminal inverting. Nah, kalau kita tuliskan, gambarkan itu seperti ini. A sama B ya. Gelombangnya ini, V1 dan V2. Nah, kira-kira bentuk gelombang yang terjadi itu seperti apa? Apakah A atau B? Menurut kalian? B, Pak. B. Kenapa kira-kira B? Ada yang tahu? Ada yang tahu B? Kenapa B? Mengikuti bentuk inputnya bukan, Pak? Ya, oke. Ya, salah satu itu. Tapi dia mengikuti bentuk input, namun dia mengalami apa? Kita lihat di sini. Dia lebih besar ya bentuknya ya. Kita lihat gelombangnya kan yang merah ini ya. Yang merah. Nah, kemudian yang biru ini adalah output. Ya. Secara fase memang dia akan menyerupai bentuk daripada inputan. Nah, namun di sini kita lihat juga bahwa tidak hanya bentuk di sini yang sama, namun juga yang berbeda adalah peak-nya. Berarti ada terjadi suatu penguatan atau gain di sini. Terjadi gain yang terjadi. Ya, karena memang kondisi seperti ini nanti dari masing-masing terminal ini akan mengalami sebuah penguatan gain. Gitu. Ya, misalkan nanti suatu rangkaian seperti ini, misalkan kita ingin menggunakan sebuah penguatan, misalnya rangkaian op ini kita kenai sebuah penguatan sebesar 2 kali ya, penguatan 2 kali gitu. Nah, nanti di sini juga misalkan ini 1 volt, ini 0, ya maka ini penguatannya menjadi 2 volt gitu, ataupun sebalikannya. Nah, kembali lagi nanti berpengaruh terhadap plus minus ini. Kalau ininya 0, misalnya positifnya kita misalnya kenai 0, minusnya ini 1, minus 1. Maka outputnya berapa jadinya? Jadi minus 2 gitu, dia bernilai nanti minus gitu. Nanti 0 ditambah min 2 gitu kan. Karena penguatan 2 kali itu dikenai di semua. Nah, misalkan nanti penguatan di sini menjadi minus 2 gitu misalnya. Berarti gelombangnya seperti itu. Balikannya dari sini. Ya itu ya. Jadi ini akan berpengaruh juga nanti ke sana. Oke, kemudian ini juga salah satu yang sering terjadi atau kalian nanti temukan juga pada saat kalian melakukan percobaan atau mungkin yang sudah pernah mencoba, terjadinya suatu distorsi dari suatu rangkaian op-amp itu sendiri gitu. Yaitu terjadi pada saat kita lihat di sini inputnya adalah seperti ini, namun outputnya kita lihat bahwa seharusnya kan sinus. Namun yang terjadi adalah dia terpotong di sini. Di puncak dan lemahnya terpotong. Nah, ini yang tersebut distorsi. Gitu. Nah, hal ini terjadi karena apa gitu? Biasanya kondisi tegangan bias yang lebih besar, ataupun tegangan ini inputannya lebih besar daripada tegangan referensinya, satu dayanya. Gitu. Misalkan di sini tegangannya adalah 9, satu daya yang menggunakan 5 volt, ya memungkinkan nanti op-amp tidak akan mencapai 9 volt. Dia hanya bisa 5 volt. Karena ini adalah sebagai tegangan referensinya. Satu daya juga sebagai tegangan referensinya. Jangan terpancung di sini. Nah, sehingga kita harus memperhatikan kondisi ini gitu.
Bisa tegangan input nanti yang kita hasilkan itu melebihi misalkan berkisar di antara 9 volt ya, kita guna daya di sini atau sini adalah sebesar 12 volt misalkan. Karena dalam op-amp memang ada yang 5 volt, ada yang 9 volt, ada yang 12 volt gitu. Jadi kita bisa op-amp dapat bekerja dengan rentang tegangan sumber tersebut. Tetapi kembali lagi diperhatikan dengan nanti kasus kalian seperti apa. Nanti rentang informasi tegangan yang kalian deteksi itu dia rentang frekuensi rentang tegangannya ada di mana. Jadi upayakan tegangan sumber atau tegangan referensi, tegangan satu daya atau referensi itu lebih besar daripada tegangan sumber. Tegangan sumber itu maksudnya ini ya, inputannya ini ya. Nah, misalkan mengukur suhu atau mengukur apa ya, apapun aplikasinya nanti di sini. Gitu. Oke ya, sampai sini. Paham ya? Kalau yang mau bertanya kan langsung silakan. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke. Selanjutnya adalah istilah command mode operational. Ya, di sini command mode operational seperti ini. Jadi ada sama seperti tadi ini VD ya. Jadi ada suatu sumber yang kemudian terhubung ke terminal positif dan negatif. Jadi adalah satu sumber yang sama tapi terhubung ke dua terminal. Ya. Jadi seperti kalau kita lihat implementasinya mungkin adalah seperti kita ingin deteksi sinyal jantung ya, sinyal jantung pada manusia. Itu kan biasanya ada istilahnya LED 1, ada LED 2, LED 3, AVR, AVF sampai banyak sekali. Nah, untuk LED 1 itu adalah perbandingan jumlah tegangan antara perbandingan tegangan antara lengan kanan sama lengan kiri. Nah itu karena ini terhubung dalam satu tubuh ya, jadi sehingga itu menjadi command mode gitu. Jadi satu sumber tapi bisa menghasilkan terpecah menjadi dua terhubung ke dua inputan. Gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Gitu. Nah kemudian jadi nanti tegangannya juga nanti berpengaruh juga ya nanti keluarannya nanti berpengaruh terhadap nanti penguatan yang diberikan pada op-amp tersebut. Ya karena nanti pengaruhnya op-amp-nya seperti apa gitu. Ya nanti intinya seperti nanti kalau dalam praktek nanti ya ini outputnya mungkin saja sangat kecil. Jadi banyak sekali nanti problem-problem ataupun nanti ya kasus yang akan kita gunakan seperti apa gitu. Jadi walaupun nantinya kecil, kita di sini bisa melakukan berbagai macam pengukuran. Nanti bisa juga nanti kita melakukan tambah penguatan lagi gitu dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh nyata dari command mode operasional sendiri. Kemudian ada juga istilah command mode rejection. Jadi mereject beberapa rasio perbandingan daripada apa yang ada di op-amp tersebut. Nah, untuk CMRR misal atau kita sebut command mode rejection ratio di sini adalah diferensial tegangan input di sini. Kita lihat di mana VD-nya nanti di itu adalah selisih antara V plus dan V minus. Itu adalah VD-nya di sini. Ada juga nanti common voltage. Inputnya di sini berapa? Nanti adalah VC di situ. Berarti adalah setengah daripada V. Maka kemudian ada output tegangan yang dipengaruhi oleh gain, penguatan terhadap diferensial dan juga penguatan terhadap common mode-nya berapa? Apa gitu. Nah, jadi ini. GD itu adalah diferensial, C itu adalah common mode-nya berapa. Ada penguatannya yang dikenai, sehingga menghasilkan sebuah tegangan outputnya berapa. Nah, berapa jumlah reject-nya atau CMR-nya, ya kita nanti bandingkan antara GD dan GC, apa yang terjadi. Gitu. Atau 20 log GD per GC. Atau bisa juga kalau kita dalam implementasinya, bisa kita nanti terhubung, ada perhitungan dengan aplikasi, jadi bukan aplikasi, maksudnya uji langsung gitu. Jadi nanti setelah rangkaian, kita ingin menghitung berapa sih CMR yang terjadi jika menggunakan rangkaian ini. Ya. Nanti silakan nanti diberikan input terhadap satu plus, kemudian yang minus ini dihubungkan ke ground, diukur tegangannya berapa, kemudian habis itu tegangan minus itu terhubungkan ke sini, ke positifnya juga, kemudian diberikan input yang sama, nanti outputnya berapa gitu. Nah kemudian nanti selisihnya berapa, terus di 20. Itu juga nanti ada. Jadi ini ada beberapa
pendekatan untuk kita menghitung CMR itu sendiri gitu ya. Ini sekedar informasi ya. Jadi untuk mengetahui seberapa sih op-amp itu dapat mereject rasionya gitu. Nah, contoh ilustrasi yang di sini adalah misalkan kalau kita lihat ada inputan di positif ada 100 volt, yang negatif ada 20 volt gitu. Maka outputnya adalah misalnya 80.600 volt gitu. Ini besar. Nah, kalau kita terjemahkan dalam rumus itu akan bentuknya seperti ini. Jadi satunya adalah 100 dikurang 20, kurang 80 ya. Ini. Begitu juga yang kedua. Nah, kita akan dapat bentuk satu dan bentuk duanya seperti ini. GD-nya kita nggak tahu, GC-nya belum kita ketahui berapa. Gitu. Nah, misalkan GD-nya 1000 dan GC-nya 10, maka kita tinggal langsung bagi. Maka CMR-nya adalah 20 log daripada G per C. Gitu. Hasilnya 40 dB. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah ini bekerja? Nah, kita juga nggak tahu gitu ya. Ini ada suatu hitungan teoritis gitu ya. Pendekatan seperti ini. Ya, cara mengetahui nanti kita coba harus mengimplementasikan ini dalam suatu rangkaian praktikum di lapangan seperti apa. Kita coba berikan inputan seperti ini, polanya seperti ini, nanti kita sesuaikan itu seperti apa. Nah, itu mengetahui nanti common mode-nya seperti CMR-nya seperti apa gitu. Ya intinya seperti itu ya. Ini kalau kita menghitung CMR secara teoritik, tapi secara aplikatif apakah bekerja atau tidak, apakah sesuai, nanti kita harus membandingkannya. Oke, kemudian sedikit beberapa bagian daripada op-amp itu sendiri adalah misalkan ini. Untuk open loop, sifat open loop dia itu tanpa batas ya. Jadi misalkan adalah ada penguatan yang feedback di sini, jadi dia terbuka gitu. Jadi ada VI1, VI2 dia tanpa ada common mode yang tidak terhubung satu sama dua, maka ini adalah secara gain penguatan itu bisa mencapai 200.000 kali gitu. 20.000 sampai 200.000 kali penguatan. Ini idealnya gitu. Ini teorinya seperti idealnya. Nah, selain tegangan di sini juga ada arus yang melalui di sini. Arus di sini pada kondisi seperti ini pada saat open loop ini dia tidak ada input impedance-nya, arusnya adalah 0 ampere. Idealnya ini kembali ke kasus ideal gitu. Nah, kita lihat open ya, terbuka gitu. Nah, berbeda dengan nanti kalau kita lihat nanti dengan nanti yang terhubung itu kemungkinan nanti akan berbeda. Ini input gitu. Sedangkan outputnya itu adalah 0 gitu ya. Nah, kurang lebih nanti kita lihat sini hambatan R0-nya di sini berapa. Nah, kita lihat di sini. Di VO aksennya dan pada op-amp di sini di dalam op-amp itu berapa. Nah, ini adalah apa ya? Informasi terkait dengan bagaimana sih suatu op-amp itu dalam mereduksi suatu tegangan masukan dan lain sebagainya dari karakteristik daripada si op-amp tersebut gitu. Nah, kemudian kita lihat nih, sini adalah frekuensi atau hubungan antara frekuensi dan gain atau penguatan yang terjadi. Nah, idealnya kita lihat juga bahwa untuk suatu rangkaian sinyal yang akan kita deteksi di sini ya, secara praktik kita lihat bahwa bandwidth atau lebar pita yang dihasilkan itu memiliki batas. Ini memiliki batasan. Batasnya seperti ini. Ya. Ini kita ambil contoh untuk karakteristik dari keluarga 741 ya. Nah, di sini adalah kita lihat di sini ada 3 dB di sini ya, 0,707 ini adalah 3 dB. Nah, ini yang diambil untuk di batasan atau biasa kita kenal dengan frekuensi cutoff. Nah, ini sebagai batasan kinerja daripada suatu rangkaian. Nah, frekuensi cutoff ini adalah frekuensi yang menandakan bahwa ini adalah drop-nya di sini. Kapan terjadi drop itu? Dari penguatan di sini. Nah, ada penguatannya di sini, maka ini kan terjadi drop. Nah, hubungan di sini. Nah, inilah yang disebut drop. Berapa lebarnya drop ini nantinya dari kinerjanya. Gitu. Nah, inilah hubungan relasinya. Jadi rangkaian frekuensi cutoff ini biasa kan muncul nanti di filter ya, di filtering nanti akan muncul kita istilah frekuensi cutoff. Namun di op-amp sendiri ada juga untuk lebar pita daripada kinerja daripada op-amp sendiri. Oke, contohnya, nah
Misalkan kita ingin mencari sih berapa sih frekuensi cutoff dari suatu op-amp yang memiliki penguatan gain dari frekuensinya adalah di mana pada unitnya di 10 MHz ya. Jadi ada frekuensi satunya adalah 10 MHz. Kemudian tegangan diferensial gainnya adalah 20 volt gitu. Nah, misalkan kita gambarkan jadi seperti ini gitu. Kita gambarkan seperti ini gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa P1 adalah 10 MHz ya. Kemudian ini tegangan ya. Minus 3 dB-nya. Nah, ini kita belum ketahui berapa sih frekuensi cutoff-nya ini. Nah, di sini bagaimana ya, kita tinggal masukin saja persamaannya seperti biasa. Kita terjemahkan dulu persamaannya apa yang sudah diketahui informasinya ya, misalkan F1 ada 10 MHz. Nah, kemudian untuk persamaan produksi untuk gain bandwidth-nya adalah F1 GD sama dengan GD kali FC gitu. Nah, sehingga tinggal dimasukin poin-poinnya, maka kita akan dapat 500. Nah, di sini berarti 500. Nah, kondisi 500 Hz inilah dialami dengan kondisi daripada mengalami drop gitu, mengalami drop itu sendiri gitu. Mengalami drop sendiri dari suatu sistem. Nah, di sini kita akan lihat lagi bagaimana suatu kondisi op-amp dari sisi idealisnya atau idealnya dan juga di sisi praktis ya. Karena sekarang nggak ada sesuatu yang ideal. Kalau dalam praktis itu pasti ada sesuatu kendala atau hal itu. Nah, untuk op-amp sendiri juga kita akan temukan seperti itu. Misalkan di sini open loop dari suatu gain dari suatu op-amp itu idealnya itu tanpa batas gitu. Tak berhingga gitu penguatannya. Namun secara praktikal mungkin dia hanya bisa mampu mencapai penguatan sebesar 10 pangkat 5 gitu. Nah, sehingga dengan begitu aplikasi yang akan kita terapkan dari rangkaian op-amp, berarti kita jangan sampai menggunakan penguatan yang melebihi dari 10 pangkat 5 misalkan. Jadi kita kurang dari 10 pangkat 5 itu sendiri. Kalau seandainya kita butuh penguatan 10 sampai 10 pangkat 6 bagaimana? Kita bikin 2 kali rangkaian gitu. Rangkaian pertama kita penguatan 10 pangkat 5, rangkaian kedua 10 pangkat 5. Nah, jadi kalau ditekan juga nanti bisa melebihi 10 pangkat 10 gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengakalin beberapa aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan dari rangkaian yang kita desain atau buat itu seperti itu. Jadi kita buatkan seperti itu. Bandwidth, lebar pitanya juga di sini idealnya itu tak berhingga, namun praktisnya juga ini akan dibatasi dengan mungkin 10 sampai dengan 100 Hz gitu ya. Itu juga nanti diperhatikan ininya. Ada input impedance, output, tegangan voltage-nya seperti apa. Nah, kita lihat di sini impedance ya terkadang juga tanpa berhingga, namun faktanya juga setelah praktik kita bisa tidak lebih dari 1 mega ohm gitu ya. Atau output impedance-nya harusnya 0 tapi bisa juga ada 10 sampai 100. Ya, kita lihat di sini tegangannya yang tergantung daripada tegangan VD-nya gitu. Nanti diferensial mode-nya bagaimana gitu. Jadi kalau praktek ya kita juga nanti melihat rata-ratanya average-nya bagaimana dari inputan tersebut. Nah, ini akan berpengaruh terhadap common mode sinyal itu sendiri gitu ya. Ya, ini ya berbeda gitu jadi. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi gambar ya seperti ini, idealnya tuh yang di atas ini. Jadi antara kutub terminal positif negatif itu tidak ada hambatan, namun praktiknya tetap ada hambatan terjadi. Gitu. Begitu juga dengan praktiknya, keluaran dari AV ini harusnya ada, tidak ada, namun di sini juga masih ada impedance yang terjadi. Ya, okay. Ideal op-amp aplikasi ini adalah aplikasi daripada saya belum ini tadi ini oke. Ini ya. Ideal op-amp application adalah aplikasinya kita lihat di sini bahwa ideal op-amp-nya propertinya adalah ini ya.
tegangan antara V plus, V minus atau terminal positif atau non inverting dan inverting itu adalah kita anggap 0 gitu. Jadi V plus sama dengan V minus sama. Arus yang melewati kedua tegangan tersebut adalah 0 ya, 0. Nah, untuk idealnya kita lihat bahwa berikutnya adalah kita pendekatan pas dulu, kita lihat dulu. Pendekatan sesuai dengan hukum Kirchhoff, kita lihat dulu di tegangan non-invertingnya. Kemudian baru kita lihat kepada titik di persamaan non-inverting. Nah, kemudian bagaimana secara closed loop kita set kedua tegangan ini antara V plus dan terminal positif dan terminal negatifnya seperti apa. Nah, non-inverting, oke, saya besarin dulu. Nah, kita ambil contoh yang pertama adalah non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier di sini adalah kita tadi pertama kita lihat dulu di titik positifnya, terminal positif. Kita asumsikan bahwa titik positif ini sama dengan titik negatif, gitu. Ya, berarti arus yang di sini, tegangan yang ada di sini dua ini. Ini adalah sama. Kemudian yang kedua adalah pendekatan persamaan V minus, ya, V minus di sini, titiknya di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa dia ada dikenai dengan pengaruh dari output di sini dan juga hambatan RA dan RF. Maka persamaan yang berlaku adalah seperti ini. Yang sama dengan nanti adalah 0. Nah, kemudian men-setting di mana nanti V plus kembali ke persamaan satunya ya, persamaan satunya, di mana V plus sama dengan V min, maka kita akan dapatkan seperti ini persamaannya. Kemudian kita dapatnya seperti ini. V out per V in sama dengan 1 tambah RF per RA. Nah, ini adalah menandakan bahwa nanti rangkaian ini, ya, kita akan dapat, ini adalah gainnya, menentukan berapa sih besarannya, gainnya berapa sih dari rangkaian ini. V in, nah, V out-nya berapa, berarti nanti V in-nya berapa, nanti tinggal V out sama dengan 1 tambah RF per RA dikalikan V in. Nah, ini kita akan tahu nanti tegangannya berapa. Sedangkan ini aja V out per V in, ini adalah gainnya, berapa gainnya. Misalkan kita ingin menguatkan gain itu adalah misalkan 5 kali penguatan, maka di sini berapa komponen R sama RF-nya? Misalkan kita ambil di sini ada 8 kilo, RA-nya adalah 2 kilo. 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. 4 berarti tambah 1, 5. Nah, RA-nya kita gunakan 8 kilo dan ini adalah 2 kilo. Atau bisa juga 16 kilo sama 4 kilo. Gitu. Ya, nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan aplikasi yang kita gunakan dan juga komponen yang ada di pasaran. Gitu. Komponen yang ada di pasaran. Nanti bisa disesuaikan. Nantinya seperti itu untuk mendesainnya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ini sudah. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat, ini ada beberapa rangkaian atau daripada rangkaian berbasis non-inverting. Gitu. Nah, contoh yang pertama di sini adalah sama ya, seperti yang ada di dalam, apa namanya tadi, hitungan tadi di awal. Ya, ini adalah sama. Ini adalah sama gitu. Jadi ini RA, RF per RA itu seperti ini. Ini rangkaiannya seperti ini. Jadi itu TO-nya berapa, tegangan keluarannya adalah seperti ini. Nah, untuk tegangan rangkaian yang kedua, kita lihat di sini ada dikenai inputnya itu ditambah dengan dua rangkaian RR. Dikenai dengan dua komponen R, gitu, yaitu R1 dan R2. Gitu. Maka untuk mengetahui berapa tegangan yang berlaku di sini, maka VO-nya adalah seperti ini. Atau R2 per S1 tambah R2. Gitu. Jadi ini seperti tegangan. Gitu. Nah, ini adalah nanti tegangannya berapa di sini. Tegangan outputnya. Gitu. Nah, sedangkan yang seperti ini adalah voltage follower atau pengikut tegangan. Ya. Jika seperti ini, maka tegangan outputnya itu akan sama dengan tegangan input. Misal ini 2 volt, ya ini juga nanti 2 volt. Sinus ya sinus. Gitu. Nah, namun di sini kita lihat bahwa kondisi di sini akan mengalami sebuah pengurangan daripada penguatan tersebut. Karena ada komponen R di sini. Ada komponen R di sini.
R2 per S1 kita lihat di situ, ini akan mengurangi. Jadi voltage follower jadi tidak sama lagi di sini. Misalkan ini satu, maka kalau kita tambahkan dua komponen R begini, ini bahkan berarti kurang dari satu berarti. Ya. Misalkan adalah untuk seperti ini kita tambahkan R gini, berarti kita akan penguatan tegangannya di sini ini berarti akan menjadi kurang daripada satu. Ya, nanti berpengaruh gitu. Ini ada beberapa desain dan aplikasi penggunaan daripada rangkaian R. Inverting amplifier ya, inverting amplifier di sini untuk yang inverting tadi, non inverting sekarang inverting. Nah, sama juga seperti tadi ada 3 tahapan pertama adalah kita memperhatikan V plusnya. Kalau non inverting adalah V plus sama dengan V min ya, kalau V plus ini sama dengan 0. Karena terhubung langsung ke ground. Kemudian V min-nya atau terminal invertingnya itu akan dipengaruhi oleh komponen RA, RF, dan V out serta V in. Nah, sehingga persamaan yang berlaku seperti ini yang hasilnya nanti semuanya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian baru setting ketiga sama rasio perbandingan daripada RF dan RA. Di mana nanti nilai minus di sini ini adalah simbol daripada inputan daripada inverting. Ini adalah invertingnya. Jadi kita tinggal kita mau penguatan berapa ya? Kita tinggal nanti rasionya berapa di sini. Misalnya tadi kita mau ingin tadi 5 ya, penguatan 5 kali gitu. Kalau tadinya harus ada penjumlahan, kalau ini buka aja, bisa kita langsung berarti menggunakan langsung 10 kilo sama dengan 2 kilo gitu. Berarti 10 2 jadi 5 gitu. Kalau tadi kan kita 5 kilo kita gunakan 8 sama 2 ya. Nah, sekarang ini dengan 10 dengan 2 gitu. Jadi langsung 5. Penguatan 5 kali gitu. Jadi misalnya ini inputnya 1 volt maka keluarnya menjadi 5 volt. Ya, seperti itu ya. Jadi tinggal kita besaran gainnya itu dari perbandingan atau rasio dari RF per RA. Nah, sedangkan untuk rangkaian multiple inputs, pendekatan juga sama dengan hukum Kirchhoff. Ya, kita lihat di sini. Inputannya berarti lebih dari satu. Yang namanya multi ya, berarti dia lebih daripada satu. Gitu. Nah, sama yang kita lihat adalah positif kita nolkan ya, kita karena V plus sama dengan 0, pendekatannya digroundkan. Nah, kemudian nanti dikenainya di sini. Jadi setiap ini dikenai. Nah, ini dijumlahkan semua. Nah, ini juga biasanya disebut dengan summing amplifier ya, atau rangkaian penjumlah tegangan gitu. Jadi tegangan di sini berapa dijumlahkan ini berapa gitu dengan penguatannya. Nah, berlaku rumus ini, kemudian dengan settingan V plus plus minus kita dapatkan di sini. Nah, jadi min RF ini adalah R-nya dikalikan dengan VJ per ini. Input V per komponen di sini berapa. Itu kemudian dijumlahkan. Nah, yang ini untuk pendekatan dengan multiple input. Inverting integrator. Nah, kita lihat di sini integrator, kita berbicara integrator berarti sama dengan seperti kita mempelajari matematika ya, ada integral gitu. Nah, konsep integrator juga sama, jadi ada mengintegralkan suatu rangkaian atau suatu sinyal gitu ya. Jadi di sini juga bisa juga sebagai penguatan, juga sebagai nanti sebagai filter gitu, integrator gitu. Nah, kita dengan mengganti nilai RA dan RF ya. Karena ini ada integrator berarti ada dikenai suatu bilangan kompleks atau J omega karena nanti sinyalnya adalah dalam bentuk ada V-nya ya, ada bilangan gelombang sinusnya gitu, ada gelombangnya, maka kita menggunakan omega gitu, J omega. Jadi ZF ada impedance. L-nya itu diganti dengan Z, istilah Z gitu. Karena kalau ada Z kita ada gunakan J omega gitu. Nah, di sini Z-nya sini adalah J omega C gitu. Nah, kita lihat outputnya seperti ini. Nah, persamaan ini menjadi adalah min 1 per RC integral daripada VI per T dt gitu. Karena inputnya nanti adalah masih dikenai dengan unsur waktu ya, unsur waktu gitu. Nah, jadi seperti ini. Komponennya yang tadi R ini menjadi C karena ada komponen kapasitornya di situ. Nah, misalkan seperti misalkan kalau kita lihat bahwa
Rumus dasar daripada gelombang apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ada masih ingat? Persamaan dasar dari gelombang? Ada? Lambda kali F ya, Pak? Yang ini. Kan V sama dengan kebalik ini. Sorry. Ya, jadi persamaan umumnya itu kan ini. PS. Salah. Ya, ini V sama dengan kan 2 sin omega T gitu. Yang 2 sin omega T gitu. Nah, 2 di sini apa? Ini adalah amplitudo kan gitu, ada amplitudo gitu. Nah, sedangkan omega sendiri apa? Omega sendiri apa? Omega sama dengan apa? Ada masih ingat? Omega 2 V F. Ya, 2 sin omega, jadi omega sendiri adalah 2 VF gitu. Ya. Nah, kondisi ini kita lihat bahwa nanti pada saat kalian dikenai suatu sinyal op amp di sini, misalkan V out-nya, kita ingin mengetahui berapa sih V out-nya gitu. Misalkan nilai R sama C diketahui gitu. Nah, misalkan nanti juga saya mintakan misalkan kalian tulislah bukan tulislah apa? Masukkan gelombang input dari suatu rangkaian ini dari terhubung ke integrator dengan input adalah 2 gelombang dengan amplitudo 2 misalkan dengan gelombang sinus dengan frekuensi 100 Hz misalnya dengan frekuensi 100 Hz. Nah, berarti yang tertulis ini apa? PI-nya jadi berapa? PI-nya? PIT itu sama dengan berapa jadinya? Tadi frekuensinya 100 Hz, gelombang sinus. Maka VI-nya dari sini loh. Rumusnya adalah P-in itu ada 2 sin omega T. Omeganya adalah 2 VF. Ya, tadi diketahui adalah, yang saya minta adalah kalau V-in-nya itu adalah 100 Hz, gelombangnya sinus, yang amplitudenya 2, berarti P-in-nya penulisannya seperti apa P-in-nya? Ya, siapa? Ayo. Ingat, omeganya adalah 2 VF. F ini kan frekuensi kan? F ini bentuk umumnya adalah ini.
Kalau saya tulis lagi di sini bentuk umum dari suatu rangkaian dari rangkaian rumus umumnya di sini. Oke, sama dengan A sin omega T. Kan begini. Ini adalah rumus umumnya. Gitu. Rumus umumnya. Jadi kalau dikenai dari ini, kalau saya tanya berapa VI-nya, jika diketahui 100 Hz, diketahui amplitudonya 2, terus frekuensinya 100, penulisannya bagaimana jadinya VI-nya ini? Oh, ini menolak, Pak. Ya? 2 sin 100 T untuk penulisannya. Bisa diulangi, agak putus-putus tadi. 2 sin berapa? 2 sin 2pi 100 T. 2V 100 P, ya. Jangan pakai 2V lagi, langsung aja 2 kali V kan 100 ya. Langsung 200 V gitu. Berarti yang kita tulis sih memang yang nanti kita masukin di sini menjadi nanti 2 sinus 2 pi T gitu. Gelombangnya kan di situ, nanti kan tinggal dimasukin. Di setting di amplitudonya, inputnya adalah amplitudo 2, kemudian gelombang sinus dengan kita setting di frekuensi di 100 gitu. Maka nanti yang tertampil kita lihat nanti tertampil di osiloskop itu yang harus adalah 2 sinus 2 V. Jadi kan biasanya kalau kita melakukan percobaan nanti osiloskop, nanti kita lihat dulu inputnya sudah sesuai nggak dengan inputan ini, di setting, kemudian baru oke, kita masukkan ke dalam rangkaiannya seperti apa. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas semua? Belum ada, Pak. Oke. Oke, mana tadi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ya. Oke, untuk op-amp integrator. Nah, tadi adalah integrator ya, inverting. Sekarang kita op-amp integrator bagaimana gambar penggambarannya ya. Misalkan di sini kita lihat contohnya di sini adalah rate change ya. Misalkan di sini adalah inputnya diberikan 5 volt dengan durasi 100 mikrosecond dengan gelombang kotak gitu ya. Nanti kemudian RC yang digunakan adalah misalnya 10 kilo sama 0,01 mikrofarad. Nah, berapa sih yang keluaran di sini gitu ya? Misalkan keluaran maksimal di sini adalah 10 volt gitu ya. Nah, di sini diminta adalah perubahan dari waktu yang dihasilkan untuk sampai ke gelombang outputnya, tegangan outputnya, dan juga gambar perubahan di saat terjadinya sebuah gelombang peak itu sendiri gitu. Nah, kalau diminta digambarkan, berarti misalkan dalam 100 mikrosecond ini tegangan yang terjadi perubahan seperti apa? Jadi selama ini puncak, dia menurun gitu. Atau gergaji gitu, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah ilustrasi ataupun penggambaran daripada op-amp dengan sifat integratornya gitu. Nah,
kebalikan dari integrator adalah diferensiator atau diferensial ya. Begitu sama dengan juga kita di matematis ya. Matematis juga ada integral, ada diferensial gitu ya. 0, T, T1, T0, T2 gitu. Di sini VO sama dengan kita lihat kalau tadi integrator ada R sama C, kalau diferensiator berarti C sama R gitu. C sama R gitu. Nah, VO-nya adalah seperti ini. Nah, nanti kalau TO-nya adalah naik, maka dia akan bentuk seperti kebalikannya. Persamaan yang dikenai adalah sama VO sama dengan min diferensial V-in per DT dikali RC. Ya, tadi kalau VI-nya adalah tadi persamaan yang tadi 2 sin 200 VT gitu ya. Nanti berapa diferensialnya dari sini? Ya, berarti kalau diferensial sin apa berarti? Sama tadi kalau begini integral tadi kalau dikaitan dengan apa namanya ini, ya kan? Sinus berarti kan karena ini integral dari sinus kan berarti apa? Min cos ya. Nah, nanti kan di sini berubah menjadi cos gitu. Hasilnya gitu. Ya, itu juga nanti sama. Jadi pendekatannya dengan sama seperti nanti pendekatan dengan solusi dari matematika gitu. Jadi diferensial dan cos itu nanti sama seperti itu. Oke, terus kemudian non ideal case. Nah, di sini maksudnya adalah ini sesuatu yang tidak ideal gitu. Namun akan kita ketahui ya VI di sini RF ya. Ini adalah secara praktikalnya ini seperti ini. Jadi ada kategori di mana RF per RA ini terjadi ini idealnya seperti ini ya, idealnya. Tapi yang dalam rangkaian yang terjadi di dalam itu seperti ini. Jadi di dalam tuh ada tahanan dalamnya juga dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ini cuma sekedar kita tahu aja ini. Jadi kalau kita gambar sih mungkin seperti ini yang di atas ini. Namun yang terjadi di dalam itu ada dipengaruhi tadi ada berkaitan sama impedansi di dalam, impedansi di dalam apa di dalam op-amp itu seperti apa mempengaruhi juga nanti hasilnya seperti ini. Oke. Untuk closed loop ya, untuk closed loop gain di sini adalah apply di sini adalah apa namanya kondisi daripada penguatan itu sendiri ya. Penguatan itu sendiri seperti apa? Ya. Kemudian seperti apa? Dan di sini kita lihat untuk terminalnya. Jadi titik di V plus atau V min, double-nya adalah V min ya. Untuk yang inverting tadi ya kita lihat di sini nanti di sini ada komponen seperti apa, ada tegangannya di sini. Nah, di titik ini ada nanti ada RV V per RV ini adalah seperti tekanan dalam yang berpengaruh di dalamnya sehingga nanti persamaan berubah menjadi seperti ini. Detail persamaannya gitu. V-in per RA nanti VO per delta AR nanti nilai-nilainya seperti apa gitu. Nah, nanti tergantung nanti di perancangan daripada IC-nya itu seperti apa gitu. Hambatannya gitu ya. Nah, ini untuk close loop dari suatu gain itu sendiri gitu ya penguatan. Oke. Ya, untuk closed loop ya juga sama ya. Ini tadi sudah kita bahas di atas ya. Jadi kalau untuk satu rangkaian tertutup nantinya nanti untuk penguatannya atau gainnya itu nanti adalah min RF per RA ini untuk yang inverting gitu. Jadi langsung min RF. Jadi kita tinggal langsung menentukan aja bagaimana sih untuk rasio daripada RF per RA itu seperti apa gitu. Oke, ini juga untuk input impedance ini juga jadi yang terjadi pada saat kita mengalami rangkaian itu diberikan suatu tegangan arus, maka ini yang terjadi di dalam suatu rangkaian op-amp itu sendiri seperti ini, di mana nanti hambatan inputnya itu akan sama dengan hambatan daripada R di sini sama dengan R yang ada di dalam, dan juga nanti R aksennya seperti apa nanti, di mana R aksennya adalah sama dengan impedance yang ada di dalam kotak ini adalah yang ini ya, ini RF luar, tapi ini berkaitan sama impedansi keseluruhan di sini. Gitu. Ya ini adalah ilustrasi ini adalah di bawah ini adalah ilustrasi terkait dengan arus yang terjadi dari suatu rangkaian op-amp dengan penguatan dengan penguatan inverting itu dijalankan, dirunning, maka arus yang dilalui adalah seperti ini. Arus yang ini melalui ke RF ini adalah kita namanya dengan IF atau arus RF itu arus pada ini. Ya, ini sedikit ya, kemudian juga penjelasan terkait dengan impedance ya. Ini sekedar kita ketahui bahwa memang
impedance itu sangat apa namanya di dalam op-amp itu yang berkaitan sama impedance cukup diuntungkan ya, karena dengan beberapa aplikasi kita tahu bahwa dengan impedance yang tinggi, jika kita implementasi untuk menghubungkan langsung dengan komputer, memungkinkan bisa mengalami kerusakan, sehingga impedance ini bisa direduksi oleh penggunaan op-amp itu sendiri. Dan memang op-amp ini dirancang untuk meredam impedansi daripada rangkaian ataupun fenomena yang ada di luar, yang sensor atau apa semua, sehingga op-amp ini kita banyak gunakan untuk aplikasi pengolah sinyal itu sendiri. Ya, ini nanti silakan nanti dibaca aja sendiri di bagian terkait dengan apa namanya kondisi yang ada di dalam suatu rangkaian. Jadi ini berkaitan dengan hukum Kirchhoff ya, dengan aliran arus yang terjadi jika suatu rangkaian itu dilalui gitu ya. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan.